Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Melinda Muazzah dengan NIM 220600276. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai konsep dasar literasi di sekolah dasar. Kira-kira apa sih literasi itu? Yuk, kita simak bareng-bareng. Jadi, apa sih literasi itu, teman-teman? Nah, materi yang pertama kita akan membahas mengenai hakikat literasi. Jadi, literasi adalah seperangkat keterampilan dan kemampuan seseorang dalam mengakses, memahami, serta menggunakan secara cerdas melalui berbagai aktivitas untuk menginterpretasikan, mengkritisi informasi dari berbagai sumber, serta menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, perlu digarisbawahi juga bahwa literasi ini tidak hanya melibatkan kemampuan seseorang dalam hal membaca maupun menulis saja, tetapi juga keterampilan kritis dan kontekstual yang memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi secara penuh dan aktif dalam bermasyarakat. Nah, teman-teman, selanjutnya ini adalah hakikat literasi yang saya kutip dari beberapa ahli dalam sebuah jurnal. Nah, yang pertama ada Rahmawati dan Mustadi tahun 2022. Mereka berargumen bahwa literasi adalah kemampuan untuk memproses pemikiran dalam memperoleh pengetahuan, yang menunjukkan bahwa pengajaran literasi harus dirancang untuk mengembangkan kemampuan berpikir, kritis, dan analisis dari siswa. Sedangkan menurut Aprilia tahun 2022, literasi adalah aspek fundamental yang harus dimiliki oleh seorang siswa untuk menyerap berbagai sumber informasi yang berfungsi untuk memajukan peradaban bangsa. Nah, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa literasi ini adalah lebih dari kemampuan seseorang ketika ia bisa membaca ataupun menulis saja, tetapi kemampuan ini bisa dalam aspek berpikir kritis ataupun kemampuan pemahaman seseorang terhadap informasi yang ia dapatkan pada kehidupannya sehari-hari. Dan juga dapat dikatakan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan literasi secara tinggi dapat dilihat dari kemampuannya yang bisa menalar sesuatu ketika dia mendapatkan informasi yang ia dapatkan dan memahami serta mengaplikasikannya informasi tersebut sesuai dengan apa yang ia dapat. Baik teman-teman, selanjutnya pada slide ini saya menampilkan dua buah gambar di mana terdapat beberapa siswa sekolah dasar yang sedang melakukan literasi. Nah, guru, sekolah, dan pembuat kebijakan harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan kemampuan atau keterampilan literasi sejak dini. Sejalan juga nih dengan pendapat Nugraha tahun 2024 bahwa pengembangan literasi dasar peserta didik merupakan aspek yang penting dalam pendidikan, terutama di tingkat sekolah dasar. Nah, teman-teman, adapun tujuan literasi dalam konteks pendidikan. Yang pertama, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca maupun menulis. Yang kedua, meningkatkan pemahaman siswa. Yang ketiga, mendorong siswa dalam berpikir kritis. Dan yang keempat, mengembangkan keterampilan menulis siswa. Yang kelima, mendorong kreativitas dan ekspresi diri. Yang keenam, yaitu mempersiapkan diri untuk partisipasi aktif siswa dalam belajar. Yang ketujuh, mendukung pembelajaran lainnya yang akan dihadapi siswa dalam proses pembelajaran. Selain tujuan, adapun manfaat teman-teman dari literasi ini sendiri dalam konteks pendidikan. Yang pertama, akses terhadap informasi.
Yang kedua, peningkatan pemahaman. Yang ketiga, pengembangan keterampilan menulis. Yang keempat adalah pemberdayaan siswa itu sendiri. Yang kelima adalah partisipasi yang aktif dalam pembelajaran ketika siswa sedang proses belajar. Yang keenam adalah meningkatkan pencapaian akademik, dan yang ketujuh itu persiapan untuk masa depan yang akan dihadapi oleh siswa. Materi selanjutnya yaitu mengenai peran literasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ya, benar sekali teman-teman bahwa literasi memiliki peran tersendiri untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama, ini adalah dengan literasi yang sangat kuat ketika dimiliki oleh seorang siswa. Nah, nantinya siswa dapat mengakses informasi dengan lebih baik, serta memahami materi pelajaran secara lebih rinci maupun mendalam dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, literasi juga membantu siswa untuk merespon lebih baik terhadap materi pembelajaran dan meningkatkan prestasi akademik seorang siswa. Dan yang terakhir, siswa yang memiliki literasi yang baik cenderung lebih mampu menganalisis secara kritis dan menyertakan asumsi yang ia dapatkan dan membuat kesimpulan yang didukung oleh beberapa bukti karena dia memiliki kemampuan literasi yang baik. Nah, teman-teman, materi selanjutnya yaitu mengenai 6 poin literasi dasar. Yang pertama yaitu literasi baca tulis. Nah, kegiatan ini sering kita temukan di sekolah-sekolah dasar maupun sekolah-sekolah menengah pertama maupun menengah atas, di mana siswa nantinya membaca sebuah teks dan berdiskusi mengenai isi teks tersebut, pemahaman karakter dari teks tersebut, dan nantinya bisa dipetik sebuah pelajaran yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu literasi numerasi. Literasi ini biasanya kegiatannya dalam sebuah kelas bermain peran di dalam sebuah toko. Nantinya siswa belajar penghitungan uang, selisih maupun penjumlahan. Nah, yang ketiga yaitu literasi sains. Literasi sains ini kegiatannya biasanya adalah praktek dengan dunia sains, nanti praktek sederhana yang akan dilakukan siswa. Dan yang keempat yaitu literasi digital. Nantinya kegiatannya siswa diperkenalkan langsung dengan teknologi pada zaman sekarang, karena tidak luput bahwa pembelajaran zaman sekarang sudah berbasis teknologi pada abad 21 ini. Dan selanjutnya yaitu literasi finansial. Literasi finansial ini kegiatannya bisa berupa bank kelas, di mana siswa belajar untuk menabung untuk kebutuhan yang akan dia gunakan atau kebutuhan-kebutuhan selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu literasi budaya dan kewarganegaraan, di mana siswa menerapkan budaya maupun kewarganegaraan dalam kehidupannya sehari-hari, baik itu menggunakan pakaian adat, menyanyikan lagu-lagu nasional maupun lagu-lagu daerah. Itu adalah 6 poin dari literasi dasar yang biasanya siswa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari konsep dasar pembelajaran literasi di sekolah dasar, tentunya banyak pembelajaran-pembelajaran yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah dasar untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Nah, contohnya pembelajaran literasi di sekolah dasar yang diterapkan di salah satu sekolah di Kota Cimahi, tepatnya di Cimahi Selatan, yaitu SDN Utama Mandiri 1. Nah, pembelajaran literasi ini diterapkan dengan pembiasaan. Pembiasaan ini dilaksanakan pada setiap hari Kamis sebelum pembelajaran dimulai, di mana nantinya siswa membawa sebuah buku cerita, maupun buku pelajaran atau buku bacaan yang dapat dibaca secara bersama-sama di sebuah lapangan.
Nah, nanti diberi waktu 15 menit dalam keadaan hening dan senyap untuk membaca bacaan yang mereka bawa masing-masing. Setelah itu, akan ada perwakilan yang maju ke depan menceritakan atau membacakan kembali apa yang telah dia tangkap dari isi bacaan tersebut. Nah, kegiatan literasi ini sudah berjalan sejak tahun-tahun sebelumnya, di mana pembelajaran literasi ini tetap diterapkan hingga saat ini. Nah, kebetulan saya mengambil gambar dan mengobservasi kegiatan pembelajaran literasi ini pada saat saya semester 3 pada tugas mata kuliah yang lain, dan ketika saya tanyakan kembali pada saat ini, untuk kegiatan tersebut masih berjalan hingga saat ini. Nah, diharapkan dari kegiatan pembelajaran tersebut, pembiasaan tersebut, siswa dapat aktif dan percaya diri untuk menceritakan kembali apa yang telah dia baca di depan teman-teman yang lain dalam satu lingkungan sekolah. Bahkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis lebih dari sekedar membaca dan menulis. Sekian teman-teman, materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.